Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 5 di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kita bahas yaitu mengenai struktur CPU, ya, Central Processing Unit. Jadi komputer itu tidak ada artinya ya kalau tidak adanya CPU, karena di situ ada komponen-komponen. Ya, ingat, ada komponen perangkat keras. Komputer itu harus ada perangkat kerasnya. Ya, perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian brainware. Jadi step pertamanya adalah perangkat keras. Nah, jadi CPU itu ada komponen-komponen. Nah, komponen itu akan bekerja. Ya, kalau dia tidak bekerja, ya, dia tidak memiliki fungsi-fungsinya, ya, dia tidak memiliki sebuah mekanisme, dia tidak akan bisa, ya, misalkan melakukan tampilan di monitor, kemudian dia bekerja dengan si OS-nya itu, ya kan, kemudian dia mungkin tidak bisa, ya, dia tidak bisa bekerjasama dengan perangkat keras yang lain seperti printer, kemudian mouse, dan perangkat-perangkat keras yang lain. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan jaringan, ya. Sekarang kan komputer itu ya banyak digunakan untuk juga bisa jaringan komputer. Nah, itu CPU ya memiliki sebuah fungsi, ya, fungsionalitasnya yang memang kita sebagai manusia ya bisa menikmatinya gitu. Ya, jadi komputer digital terdiri dari sistem prosesor atau sering disebut dengan CPU, ya, memori dan peranti masukan, ya, I/O, masukan keluaran yang saling berhubungan dan saling dukung mewujudkan fungsi operasi komputer secara keseluruhan, ya. Jadi harus adanya sebuah integrasi ya di antara komponen-komponen itu, ya, agar memang komputer itu bisa digunakan, kan seperti itu. Kemudian komponen utama CPU ya sebenarnya udah membahas ya di pengenalan ya, pengantar. Situ ada organisasi dan arsitektur komputer, ya. Nah, di mana komponen utama CPU ada ALU, ya, membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer, ya, atau di sini perhitungan, ya, perhitungannya bisa penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian logic unit yang si komputer ini, ya, yaitu memiliki sebuah logika, ya, logika komputer memiliki kondisi-kondisi tertentu. Kemudian berikutnya adalah control unit, mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Ya, jadi ini mengendalikan ya control unit ini di antara komponen yang lain. Kemudian register adalah penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, gitu ya. Jadi selama komputer itu hidup, ya, komputer itu memiliki sebuah penyimpanan, ya. Berbeda juga kalau misalnya kita berbicara dengan disk, gitu ya. Tapi di RAM dan ROM, ya, itu memiliki sebuah penyimpanan, ya, penyimpanan yang memang sebuah komputer itu, ya, itu tidak terlepas dari instruksi-instruksi. Nah, itu tidak terlepas juga dari register, dan juga nanti kita akan bahas interupsi gitu. Kemudian CPU interconnection adalah sistem koneksi dan push yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan return, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, peranti masukan, keluaran. Ya, jadi CPU interconnection ini adalah menghubungkan ya si CPU ini. Nah, komponen CPU tadi kita sudah bahas ya bahwa
ada ALU, ada control unit, ada register. Di sini adalah control busnya. Dan kalau secara detail, ini adalah detail ya. ALU itu terdiri dari ada status flag, ada cipher, ada komplementer, ya, ada logika dan boolean. Ya, di sini ada sebuah sistem ya yang ada di aritmatik dan logika, kemudian dihubungkan ya oleh bus ya. Nah, menghubungkan yaitu register ya, penyimpanan, kemudian di sini ada unit control dan ada bagian kontrol yang lainnya. Oke, berikutnya. Nah, fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil ya, kemudian menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya. Ya, jadi dia dari memulai dan mengambil ya instruksi berikutnya atau membaca gitu ya, membaca instruksi, kemudian mengeksekusi dan menstop gitu. Jadi komputer ini ya tentu saja tergantung ya bagaimana perintah gitu ya. Perintahnya itu apa ya. Nah, kemudian juga bisa ya komputer ini juga bisa menolak, bisa membatalkan, dan juga bisa mengizinkan gitu ya. Dan tentu saja komputer sekarang ini bekerjanya ya itu memang multi gitu ya, banyak gitu ya. Jadi kalau kita ingin di komputer kita mau dengerin musik ya, misalkan di YouTube, nah dia CPU ini bekerja, dia membaca instruksi, kemudian dia mengeksekusi, dan juga kita bisa misalkan sedang mengetik gitu ya, misalkan mengetik tugas ya kan. Nah, mengetik tugas, mendengarkan YouTube atau yang lain gitu ya, atau mendengarkan melihat misalkan video film gitu ya, atau misalkan kita sambil chattingan gitu ya, mendengarkan video dan sebagainya. Nah, itu kan bisa bersamaan gitu. Tetapi sebenarnya di situ ada sebuah mekanisme ya, ada tahapan ya, yang dilakukan oleh CPU. Kita melihat itu cepat ya, kita tahunya itu cepat sekali gitu ya, walaupun dia sebenarnya ya ada tahapan ya, ada tahapan yang dia harus lalui ya, dan di situ ada efektivitasnya, ada efisiensinya gitu ya. Dan memang tergantung juga memori gitu ya, perangkat kerasnya itu juga gitu ya. Nah, kita memang di organisasi dan arsitektur komputer ini sulit ya, susah ya. Kenapa? Karena kita di sini bicaranya adalah teori gitu ya, dari mekanisme atau cara kerjanya si komputer itu gitu. Berbeda dengan kalau misalkan kita secara realnya ya, secara nyatanya kita merakit ya, kita menghubungkan ya mainboard. Di situ ada komponen-komponennya ya, ada prosesornya dengan heatsinknya gitu ya. Ini mungkin bisa tergambar gitu ya, kalau misalkan dulu sekolah yang di SMK jurusannya TKJ, ini mungkin sudah tahu gitu ya. Tetapi bisa juga gitu ya, kita bisa lihat di YouTube bagaimana sih merakit komputer atau laptop ya.
Sekarang memang kebanyakan laptop gitu ya, karena bisa portable, bisa mobile, bisa kemana-mana. Nah, kita bisa tahu tuh ya, secara nyatanya ya, komponen itu disambungkan, dihubungkan ya, kemudian dinyalakan, dan kita menginstal OS-nya, kemudian kita menginstal aplikasi-aplikasi tertentu, kemudian kita bisa menggunakan komputer itu gitu ya. Dan itu memang sebenarnya lebih mudah gitu ya, kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan. Tapi di sini di organisasi dan arsitektur komputer bertujuan bagaimana ya komputer-komputer yang kita gunakan gitu, atau yang kita rakit ya, itu kerjanya itu seperti apa gitu ya, sehingga juga di mahasiswa sistem informasi ini bisa mengetahui gitu ya, komputer bekerjanya seperti ini gitu ya, yang memang Pak Hadi di sini tidak begitu secara detail ya memberikan bagaimana secara mekanismenya gitu ya, cara kerja si komputer itu ya, pasti ada kekurangannya. Oke, siklus fetch eksekusi ya, pada setiap siklus instruksi CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Selanjutnya yang disebut program counter ya, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR ya. Kemudian instruksi ini dalam bentuk kode biner yang dimana itu dalam mesin bahasa assembling yang dapat diinterpretasikan ya oleh CPU dan dilakukan aksi yang diperlukan gitu ya. Jadi memang ada sebuah tahapan ya yang kita sebagai manusia ya, bahasa tingkat tinggi, dan ada bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat rendah ya. Nah, komputer itu kan lagi-lagi adalah membaca bilangan biner ya. Nah, kita sudah bahas ya bilangan biner, kemudian rangkaian logika yang dimana memang komputer itu ya bekerja dan kenal adalah bilangan biner ya. Nah, di sini tentu saja ada sebuah penerjemah gitu ya, antara kita sebagai manusia ya dan mesin ya, yang bisa membaca ya karena membaca ya bahasa mesin saja gitu ya. Nah, disitulah ya bahwa sebuah perangkat keras ini ya harus memang sinkron ya dengan si sistem operasi atau software karena tentu saja sistem operasi adalah induk gitu ya. Sistem operasi ini adalah induk. Jadi sistem operasi ini yang bisa ya kita dengan mudah gitu menggunakan si komputer itu gitu. Nah, aksi-aksi tersebut ya bisa dikategorikan ya, dari aksi yang diperlukan ini ya, itu bisa dikategorikan yaitu satu, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya masuk dalam kategori CPU memori. Yang kedua adalah kategori CPU I/O dapat diketahui dari perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah CPU membentuk sejumlah operasi aritmetika dan logika terhadap data, masuk dalam kategori pengolahan data. 4. Melakukan instruksi untuk
pengontrolan fungsi atau kerja masuk dalam kategori kontrol seperti itu. Nah, kalau kita berbicara diagram siklus instruksi, di sini ada tahapannya dimulai dari IAC. Ya, kita sini saja ya, saya tidak baca dari sini ya. Jadi bisa ketahuan ya dari IAC ke IF, IOD, OAC, OF, DO, ya, kemudian OH, OS. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, IAC adalah mengkalkulasi atau mengambil instruksi berikutnya yang akan instruksi. Kemudian IV adalah membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori CPU. IOD yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Kemudian OAC yaitu menentukan alamat operan. Kemudian OF mengambil operan ya, dan DO adalah membentuk operasi dengan instruksi, dan OS menyimpan hasil instruksi ke dalam memori. Nah, itulah langkah-langkah ya dari siklus instruksi ya, yang itu saja. Kembali lagi, siklus instruksi ini yang dapat ya menentukan suatu operasi IO gitu ya. Tentu saja komputer itu memang utamanya ya di sini adalah IO gitu ya, input dan outputnya gitu ya. Jadi proses nggak bisa ya melakukan kalau tidak ada input. Jadi kan harus adanya sebuah perintah ya. Inputnya apa? Nah, itu perintah kan, dia fetch tuh, membaca tuh ya, dia membaca ya, perintahnya apa ya, kemudian kan diproses gitu ya. Nah, kemudian ketika proses terus dia mengeksekusi ya, dan hasilnya ya baru kita mengetahui ya si outputnya itu, hasilnya itu begitu. Nah, fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi gitu ya. Jadi interupsi ini intinya adalah dia bisa menghentikan ya, dia bisa berhentiin ya, atau menolak ya, dan dia bisa pengalihan gitu ya. Dia bisa memberikan instruksi ya selanjutnya gitu ya. Nah, hampir semua modul memori dan IO memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU gitu ya. Nah, jadi memori dan IO ini ya memang ya harus ya, dia itu harus menginstruksikan ya, harus bisa memberikan sebuah misal penampungan gitu ya. Misalkan di memori kan dia penampungan gitu ya, dan dia bisa bagaimana memberikan sebuah tahapan gitu ya, atau proses ya, misalkan membaca ya, kemudian menghasilkan si outputnya, membaca input misalkan ada output. Nah, hal itu bertujuan ya untuk menginstruksi kerja seperti itu ya, itu bertujuan bagaimana memanajemen ya pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien gitu ya. Dengan adanya mekanisme instruksi, prosesor dapat digunakan ya untuk menginstruksi instruksi lain. Nah, inilah ya bagaimana komputer itu kan bisa multi gitu ya. Nah, ini dari si instruksi ini gitu ya. Kalau misalkan dia tidak memberikan instruksi lain ya, dari membaca itu, dari permintaan itu ya, dia tidak ada fungsi interupsi ya. Nah, maka kita tidak bisa menikmati misalkan tadi sambil chatting, sambil mendengarkan YouTube, video dan sebagainya gitu. Ya, jadi saat sinyal interupsi diterima komputer, maka terdapat tindakan berupa terima atau ditangguhkan dan instruksi itu akan menangani interupsi ganda menggunakan nanti ada ya ganda ya. Dan di sini ada macam-macam kelas sinyal interupsi.
Oke, ya. Nah, ini secara detail install pengambil instruksi berikutnya dan mengeksekusi instruksinya. Bisa dia menolak, ya langsung berhenti, dan bisa mengizinkan, ya dia bisa memeriksa dan bisa mengeksekusi instruksi yang lainnya ini, gitu. Nah, siklus eksekusi instruksi dengan interupsi ini bisa yang ganda itu tadi ya. Nah, untuk sistem operasi yang kompleks sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda, yang multiply interupsi. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Ya. Samping itu dimungkinkan dari saluran komunikasi akan melakukan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Ya. Dalam hal ini perusahaan harus menangani interupsi ganda, gitu. Nah, di sini ada penggunaan interupsi sekuensial dan ada yang ganda, ya. Nah, ini adalah ganda. Nah, penggunaan interupsi sekuensial ini adalah di program pengguna, gitu ya. Nah, dia lihat misalkan pertama, ya, pertama instruksi yang datang. Nah, ini diselesaikan dulu. Itu yang pertama datang. Ya, kemudian yang kedua, yang pertama ini selesaiin. Nah, kemudian baru yang kedua diselesaikan. Dia baru masuk ke sini pengguna. Jadi misalkan ini yang pertama itu dikerjakan dulu, kemudian sudah selesai, baru yang ini yang Y dikerjakan, ya selesaikan, ya kemudian balik lagi ke program pengguna. Nah, itu adalah yang sekuensial gitu ya. Nah, tapi kalau yang multi ini adalah yang prioritasnya tinggi, ya, interupsinya prioritasnya tinggi, ya. Misalkan yang tinggi pertama adalah Y, ya, pertama adalah Y, dia dulu yang diprioritaskan, ya. Nah, kemudian setelah itu baru ke si X, gitu ya. Nah, baru si X. Nah, kemudian balik lagi, gitu ya. Nah, bisa saja prioritas ini adalah memang dari jumlah, gitu ya, dari jumlah yang atau sebuah instruksi yang memang bukannya mendesak, gitu ya. Jadi memang dari faktor bisa yang dieksekusi, gitu ya, yang dieksekusi. Contoh misalkan begini, ya, contoh adalah ketika misalkan, ya, di sini ada suatu memiliki 3 perangkat, ya, I/O, ada printer, disk, dan saluran komunikasi. Nah, masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5, gitu ya. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer, saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Terus selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Ya, saat penguasaan modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena kerusakan lebih rendah, maka interupsi disknya ditangguhkan. Jadi tingginya misalkan di sini printer, ya, misalkan printer ini memiliki prioritasnya jam 5 misalkan, jam 5, ya. Nah, jadi ngelihat dari bisa saja yaitu jumlah, ya, dari faktor itu, ya, yang memang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, gitu ya. Contoh misalkan sebuah komputer, ya, kita mau ngeprint, ya, nah, itu kan harus diselesaikan dulu, gitu ya, baru nanti misalkan ke yang lainnya, misalkan disknya, ya, atau saluran komunikasi, ya, gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih, ya. Mohon maaf saya kekurangan, mungkin banyak ya yang belum dibahas, ya, mengenai struktur CPU ini. Oke,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.